Di Jepang, kereta cepat menjadi mesin pencetak uang, tapi di Cina, kereta cepatnya menjadi generator utang terbesar dalam sejarah infrastruktur transportasi. Keduanya sukses secara teknis, tapi secara bisnis hasilnya berbeda. Fakta yang tak banyak diketahui, hanya 6% dari seluruh jaringan kereta cepat di Tiongkok yang benar-benar menghasilkan laba. Sisanya 94% berjalan dalam kerugian operasional yang terus membengkak. Dalam waktu kurang dari 2 dekade saja, jalur kereta api cepat Cina membentang di sepanjang 48.000 kilometer di tahun 2024, tumbuh menjadi 50.000 kilometer di tahun 2025, bahkan ditargetkan 60.000 kilometer di tahun 2030. Cina jadi pemegang rekor jalur kereta cepat terpanjang dunia. Tapi, kemajuan ini justru berkontribusi pada akumulasi utang sebesar 6,2 triliun yuan, atau sekitar 860–868 miliar dolar. Utang domestik ini ditanggung perusahaan operator kereta api cepat Cina atau China State Railway Group (CSRG) di tahun 2025. Sementara itu di Jepang, Shinkansen menjadi mesin pencetak uang. Selain infrastruktur kereta cepatnya sudah balik modal setelah beberapa tahun berjalan, kini rata-rata pendapatan bersihnya mencapai 11,7 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Kereta cepat bergerak hampir secepat pesawat. Memang ini jadi salah satu simbol kemajuan negara. Kita sering mengira dengan berekspektasi bahwa semakin besar market, semakin cepat dan semakin canggih teknologinya, maka semakin menguntungkan pula. Tapi di dunia kereta cepat, ada realitas hasil bisnisnya berbeda arah. Cina adalah contoh paling ekstrim dari ambisi ini. Di balik rel baja dan kereta aerodinamis itu, ada neraca keuangan, ada utang dan bunganya, dan ada risiko ekonomi sistemik di masa depan. Kita akan bahas paradoks kereta api cepat. Mengapa hasil akhir bisnisnya begitu berbeda dan bertolak belakang? Jangan skip dan terus simak bagaimana kereta api cepat Cina menjadi mesin penghasil utang, seperti apa jebakan utang yang berdampak ke berbagai negara termasuk Indonesia. Dan mengapa model bisnis kereta cepat Jepang bisa jadi mesin penghasil uang? Yang tidak kalah penting, pelajaran apa yang harus kita ambil, khususnya oleh pemangku kepentingan, sebelum larut terjebak di gerbong dan jalur yang salah, tujuannya uang atau utang. Saran sebelum lanjut menyimak, jangan lupa subscribe channel ini agar tetap eksis. Mari kita mulai dengan sebuah fakta yang fantastis. Keberhasilan Jepang dan Tiongkok dalam membangun dan mengoperasikan sistem kereta api berkecepatan tinggi merupakan salah satu pencapaian infrastruktur paling signifikan abad ke-21. Namun, jika dilihat dari lensa keberlanjutan finansialnya, kedua negara ini menempuh jalan yang sangat berbeda. Jepang mengembangkan model bisnis yang profit-oriented dan efisien operasional, menjadikan Shinkansen sebagai aset produktif yang menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Sebaliknya, model Cina adalah sebuah epik dengan skala yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Membangun 50.000 kilometer jalur rel kereta cepat hanya dalam 15 tahun adalah prestasi infrastruktur yang nyaris ajaib, tapi filosofi ekonominya berbeda mendasar. Di Cina, kereta cepat bukan hanya alat transportasi, ia adalah alat kebijakan makroekonomi, alat untuk meratakan pembangunan, mendorong urbanisasi terkendali, dan menstimulasi ekonomi di wilayah tertinggal. Prinsipnya adalah, build now pay later, bangun dulu bayar nanti. Struktur pendanaannya mencerminkan hal ini. Sekitar 50% berasal dari ekuitas pemerintah, 50% sisanya dari pinjaman bank, yang notabene juga dimiliki negara. Ini adalah utang dalam negeri dalam yuan, dengan suku bunga tersubsidi. Sebuah utang yang dianggap aman, karena dikendalikan oleh negara untuk negara. Tapi utang tetaplah utang, dan biaya operasional plus bunga tahunannya, sebanyak ratusan miliar yuan, menjadi beban yang harus ditanggung, harus dibayar. Masalahnya, permintaan di banyak rute yang dibangun secara politis ini tidak sepadan. Okupansi yang sebagian besar ada di jalur pedalaman, hanya di bawah 30%. Pendapatan tiket, yang harganya dijaga agar terjangkau, tidak pernah cukup menutupi biaya operasional dan bunga utang. Hasilnya, defisit nombok. Meskipun saat ini harga tiket kereta cepat Cina beransur dinaikkan, tapi sudah tidak mengejar, hanya kurangi beban. Hanya segelintir rute di wilayah ekonomi urban terpadat yang profitable. Keuntungan dari sana harus menopang, alias mensubsidi kerugian dari puluhan rute lainnya. Rasio beban operasi terhadap pendapatan, jika termasuk bunga, bisa mencapai 150%. Artinya, pengeluaran mereka 1,5 kali lebih banyak dari yang mereka hasilkan. China State Railway Group, meski memiliki aset infrastruktur raksasa dengan valuasi lebih dari 10 triliun yuan, tetap mencatatkan defisit operasional tahunan. Mereka terjebak dalam siklus, membangun untuk menciptakan pertumbuhan. Tetapi pertumbuhan itu sendiri terjebak pada rendahnya okupansi, padahal harus cukup cepat untuk menghasilkan dan bisa membayar apa yang telah dibangun dan rencana pembangunan jalur lainnya. Tiongkok mengimplementasikan model yang didominasi oleh kekuatan negara, di mana investasi masif dalam infrastruktur menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Tapi keberlanjutan finansial masih menjadi tantangan terbesarnya. Mengapa hal ini terjadi? Berawal dari inisiatif Belt and Road Initiative atau BRI, dirancang sebagai platform global untuk mempromosikan konektivitas melalui investasi infrastruktur, dengan Tiongkok bertindak sebagai pemberi modal dan pensuplai teknologi. BRI melibatkan pembangunan infrastruktur global yang mencakup 147 negara.
jalur kereta api menjadi bagian terpentingnya. Dari Asia hingga Afrika, China menjanjikan konektivitas jalur kereta api baru dan kereta cepatnya untuk meningkatkan akses transportasi perdagangan. Lebih dari 1 triliun dolar telah digelontorkan ke proyek BRI yang total biayanya menelan 8 triliun dolar. Tujuannya adalah memperluas jangkauan ekonomi Tiongkok, namun banyak proyek infrastruktur ini yang disertai dengan pinjaman yang besar. Istilahnya diplomasi dagang dengan jebakan utang atau debt trap diplomasi. Proyek-proyek BRI seringkali mencerminkan model Tiongkok, proyek-proyek skala besar yang didanai oleh lembaga keuangan negara seperti China Development Bank, CDB. Sasarannya adalah negara miskin yang berutang melebihi kemampuannya membayar utang tersebut. Contoh nyata termasuk proyek Jakarta-Bandung HSR Hush di Indonesia yang merupakan ekstensi dari rencana kereta interkota Beijing-Zhangjiakou dan proyek kereta api Laos-Tiongkok yang menghubungkan Vientiane dengan Provinsi Yunnan. Secara historis, BRI telah menawarkan paket investasi yang menarik bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan pendanaan untuk infrastruktur mereka, termasuk penawaran model pendanaan B2B. Masalah utang yang berkembang pesat terkait kereta api berkecepatan tinggi (CRH) di Tiongkok memiliki dampak yang jauh melampaui batas-batas negaranya. Dampak ini termanifestasi dalam dua bidang utama. Pertama, bagaimana masalah ini memengaruhi citra dan strategi inisiatif Belt and Road Initiative (BRI), yang merupakan kelanjutan dari model pembangunan infrastruktur Tiongkok. Kedua, bagaimana ketidakseimbangan model bisnis ini mempengaruhi dinamika geopolitik ekonomi global, terutama dalam persaingan dengan Jepang untuk mengekspor teknologi dan standar infrastruktur. Namun kini, dengan masalah utang domestiknya sendiri yang semakin parah, Tiongkok dihadapkan pada dilema. Masalah ini telah memicu kekhawatiran di kalangan lembaga internasional dan negara-negara mitra. IMF dan World Bank secara aktif telah memperingatkan bahwa BRI dapat menempatkan beban utang yang signifikan pada negara-negara mitra, terutama yang memiliki kapasitas fiskal yang lebih lemah. Jika proyek-proyek yang didanai BRI tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar kembali pinjaman, mirip dengan banyak jalur CRH domestik Tiongkok yang masih memerlukan subsidi, maka negara penerima akan menghadapi risiko defisit neraca pembayaran dan kesulitan membayar utang. Kasus-kasus di Asia Tenggara dan Afrika, di mana proyek-proyek infrastruktur besar telah menimbulkan diskusi tentang diplomasi perangkap utang, menjadi sorotan media dan perhatian para pembuat kebijakan. Misalnya, Djibouti dan Laos Demokratik Rakyat telah diidentifikasi memiliki tingkat utang publik dan terjamin publik yang sangat tinggi, sebagian besar didorong oleh proyek-proyek infrastruktur. Krisis utang domestik Tiongkok dapat memaksa negara tersebut untuk meninjau ulang model pendanaan dan seleksi proyek untuk BRI. Transparansi yang lebih besar, model bisnis yang lebih jelas yang menjamin keberlanjutan finansial lokal, dan penekanan pada standar lingkungan dan sosial menjadi semakin penting untuk menjaga keberlanjutan inisiatif BRI di masa depan. IMF telah menawarkan panduan kepada negara-negara mitra BRI untuk mengelola risiko utang ini, termasuk pengembangan kerangka kerja manajemen fiskal yang kuat dan penilaian risiko yang cermat terhadap kewajiban kontingensi. Bagi Tiongkok, pelajaran dari masalah CRH domestiknya adalah bahwa investasi infrastruktur yang didanai secara masif tidak otomatis menghasilkan keuntungan dan dapat menimbulkan risiko sistemik jika tidak dikelola dengan hati-hati, menularkan dampak sistemik serupa ke negara mitra BRI, termasuk Indonesia. Tiongkok memang tak pernah bermaksud menjadikan setiap jalur kereta cepatnya sebagai bisnis yang mandiri dan berkelanjutan. Bagi China, ASR adalah alat kebijakan makroekonomi, mendorong urbanisasi, menyatukan wilayah terpencil, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kendali politik. Ini bukan proyek transportasi, ini proyek diplomasi negara. Tapi negara punya batas, dan batas itu mulai terasa ketika pertumbuhan ekonomi melambat, dari 6% menjadi 4%, dan demografi menua. Pendapatan dari tiket tak cukup menutup bunga pinjaman. Mau tidak mau, operator kereta cepat akan terbiasa menaikkan tarif hingga 20%. Dan penumpang, mau tidak mau terpaksa menerimanya, atau pindah ke moda lainnya. Dan inilah jebakan yang tak terlihat, ketika infrastruktur dibangun lebih cepat daripada permintaan pasar, yang tumbuh bukan pendapatan, tapi utang. Sementara itu, di seberang Laut Tiongkok Timur, Jepang menceritakan kisah yang berbeda. Shinkansen Jepang, selain telah melunasi investasi awalnya untuk koridor-koridor vital, menghasilkan pendapatan tahunan rata-rata setara 11,7 miliar dolar AS. Bukan dari subsidi, tapi dari operasi yang efisien dan penumpang yang membayar tarif premium. Ini mematahkan asumsi kita, modal besar, teknologi canggih, pasar luas, ternyata tidak otomatis menjamin keuntungan. Lalu, apa yang menentukan kesuksesan finansial sebuah mega proyek kereta cepat? Jawabannya terletak pada DNA model bisnisnya. Dan DNA Jepang dan Cina sejak awal sudah berbeda tujuan yang ingin dicapainya. Shinkansen lahir bukan dari ambisi geopolitik tapi dari kebutuhan nyata, menghubungkan Tokyo dan Osaka, dua kota yang dipisahkan 500 km, tapi dihuni oleh lebih dari 45 juta orang, koridor yang sempurna untuk kereta cepat. Model bisnis Shinkansen yang sukses berakar pada reformasi besar-besaran Japan National Railways (JNR) setelah runtuhnya pada tahun 1987. Jaringan kereta api nasional yang merugi dan tidak efisien dibagi menjadi beberapa perusahaan regional swasta seperti East Japan Railway Company (JR East), Central Japan Railway Company (JR Central), dan West Japan Railway Company (JR West).
Struktur ini menciptakan insentif bisnis yang kuat dan kompetisi internal, memaksa setiap perusahaan untuk fokus pada efisiensi dan profitabilitas. Keberhasilan pasca reformasi ini ditandai dengan kondisi keuangan yang sehat dari perusahaan-perusahaan JR yang tercermin dalam kemampuan mereka untuk membayar dividen kepada pemegang saham dan memiliki fleksibilitas finansial untuk tujuan strategis lainnya. Pilar fundamental dari keberlanjutan finansial Shinkansen adalah diversifikasi pendapatan yang canggih, terutama melalui praktik capture nilai tanah. Ini bukan sekadar pengembangan stasiun, melainkan integrasi mendalam antara transportasi dan perkembangan properti. Perusahaan-perusahaan JR mengembangkan area di sekitar stasiun mereka menjadi pusat-pusat komersial, residensial, dan bisnis yang mandiri. Penjualan retail di dalam stasiun, sewa gedung perkantoran, dan pengembangan real estate menjadi sumber pendapatan sekunder yang sangat signifikan, seringkali melebihi pendapatan dari penjualan tiket kereta itu sendiri. Contohnya, pendapatan dari toko retail Ekinaka milik JR East merupakan bagian penting dari arus kas mereka. Praktik ini tidak hanya menciptakan aliran pendapatan baru, tetapi juga meningkatkan volume penumpang secara inheren, karena semakin banyak orang yang tinggal dan bekerja di sekitar koridor kereta cepat. Efisiensi operasional dan volume penumpang yang tinggi menjadi faktor pendukung utama. Koridor-koridor utama seperti Tokyo-Osaka dilayani oleh Shinkansen dengan frekuensi tinggi dan kapasitas yang sangat besar, didukung oleh jaringan perkotaan yang sudah matang dan padat penduduk. Hal ini menghasilkan tingkat pemanfaatan fasilitas yang sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa lebih dari 70% penumpang Shinkansen menyelesaikan perjalanan mereka dari titik asal ke tujuan tanpa perlu transfer ke moda transportasi lain. Ini yang membuatnya menjadi pilihan yang sangat menarik dan kompetitif, terutama untuk rute-rute yang durasinya sekitar 3 jam, atau kurang sekitar 750 km, bersaing langsung dengan penerbangan. Volume penumpang yang masif dan konsisten ini memastikan margin keuntungan yang solid bagi operator. Laporan keuangan tahun 2025, JR East untuk menunjukkan total pendapatan operasional sebesar 2,8 triliun yen atau sekitar 17,9 miliar dolar AS. Sementara laporan keuangan JR Central menunjukkan total pendapatan sebesar 1,8 triliun yen. Proyeksi dividen tahunan yang optimis dan rencana akuisisi saham treasury untuk program karyawan menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi dari manajemen terhadap prospek keuangan masa depan. Studi empiris juga mengkonfirmasi bahwa jaringan Shinkansen telah menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi regional, yang seimbang, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Mereka membangun jaringan dengan prinsip user pays atau pengguna yang membayar. Setiap perjalanan dirancang untuk membiayai dirinya sendiri dan juga menguntungkan. Ekspansi ke rute yang kurang padat pun didanai dari keuntungan rute utama yang sudah mapan alias surplus. Modelnya komersial, mandiri, dan tahan uji waktu. Dari sini kita melihat benang merah DNA bisnis antara kereta cepat Cina dan Jepang. Secara agregat, jaringan HSR Cina beroperasi dengan margin laba negatif, sekitar minus 12%, artinya biaya operasional, pemeliharaan, dan bunga utang lebih besar daripada pendapatan. Dan utangnya, disinilah dunia mulai khawatir. Utang kereta cepat Cina diperkirakan rasio utang terhadap pendapatan sekitar 11 kali lipat. 11 tahun pendapatan hanya untuk menutup utang pokok, ini menciptakan beban bunga yang sangat berat dan risiko refinancing jangka panjang. Sebagian orang berkata, Cina tidak akan bangkrut, dan mereka benar. Utang ini didominasi mata uang domestik, negara mengendalikan bank, pemerintah punya leverage kebijakan besar. Ini bukan bom yang meledak besok pagi. Tapi ini adalah bom waktu fiskal jika pertumbuhan ekonomi melambat. Masalah utamanya bukan teknologi, bukan kecepatan, bukan kualitas rel. Masalahnya adalah model bisnis. Sebagian besar jalur HSR Cina dibangun di wilayah dengan kepadatan rendah. Permintaan terbatas, tarif dikontrol secara administratif. Pendapatan non-tiketnya hanya sekitar 10%. Bandingkan dengan Jepang yang mencapai 4 kali lipat angka itu. Cina juga sangat bergantung pada subsidi. Hampir 19% pendapatan berasal dari dukungan negara. Di Jepang, sekitar 3%. Perbedaannya mencolok, Shinkansen bisa berdiri sendiri. ASR Cina, belum. Disinilah muncul istilah bom waktu finansial. Pendukung pandangan ini, termasuk riset dari universitas top dunia, menunjukkan ROI banyak jalur di bawah 2%. Nyaris tidak cukup untuk menutup biaya modal. Namun ada juga pandangan sebaliknya. IMF dan Bank Dunia mengingatkan, manfaat ekonomi tidak langsung tidak tercermin di laporan laba rugi. Spillover ekonomi regional mencapai 8 hingga 12% PDB lokal. Konektivitas meningkatkan produktivitas, mobilitas mempercepat pertumbuhan, dan itu benar. Masalahnya adalah timing, manfaat jangka panjang bertemu dengan kewajiban utang jangka pendek. Disinilah perbedaan filosofinya. Jepang bertanya, bagaimana proyek ini menghasilkan uang? Cina bertanya, bagaimana proyek ini mendorong pertumbuhan? Tidak ada yang sepenuhnya salah, tapi risiko dari keduanya masing-masing sangat berbeda. Pelajaran ini menjadi sangat relevan ketika model Cina diekspor ke negara berkembang. Proyek BRI, Asia Tenggara, Afrika. Banyak negara kini menghadapi dilema serupa, infrastruktur megah, pendapatan terbatas, utang membengkak. Restrukturisasi utang akan menjadi agenda rutin. Tanpa model bisnis pendukung, rel berubah dari aset menjadi beban. Apa pelajaran terpenting dari Jepang? Infrastruktur bukan biaya, ia harus menjadi ekosistem nilai. Rel tanpa kota tidak menciptakan laba, kereta tanpa properti tidak menangkap nilai. Dan skala tanpa permintaan hanya memperbesar kerugian. Cina sendiri mulai menyadari ini.
Reformasi LJV, restrukturisasi utang, eksperimen pendapatan non-tiket. Beberapa jalur seperti Beijing-Shanghai membuktikan bahwa model ini bisa bekerja jika dipilih dengan tepat. Tapi menyalin kesuksesan itu ke seluruh negeri, itulah tantangan sebenarnya. Selanjutnya, masa depan Shinkansen bukan tentang membangun lebih banyak rel, tapi mengoptimalkan apa yang sudah ada, efisiensi, digitalisasi, integrasi kota, mobilitas sebagai layanan. Sedangkan bagi Cina, masa depan HSR bergantung pada reformasi struktural yang berani. Tanpa itu, beban utang akan terus menekan ruang fiskal negara. Jadi, apakah keajaiban kereta cepat Cina adalah bom waktu finansial? Jawabannya bukan hitam putih, bukan krisis instan, bukan pula cerita sukses murni, ia adalah peringatan dini. Bahwa infrastruktur sebesar apapun tidak kebal terhadap hukum ekonomi, dan bahwa kecepatan membangun tidak pernah bisa menggantikan model bisnis yang berkelanjutan. Jepang telah membuktikan satu hal penting, kereta cepat bisa menjadi mesin pencetak uang. Bukan karena teknologinya semata, tapi karena cara ia dikelola, dan disitulah pelajaran paling berharga bagi dunia hari ini. Kedua pendekatan punya logikanya masing-masing, tapi hanya satu yang terbukti tahan krisis. Dan dampaknya kini meluas ke seluruh dunia. Ambil contoh kereta cepat Jakarta-Bandung, atau yang dikenal sebagai WUSH. Proyek ini dibangun dengan pinjaman dari China Development Bank, biaya membengkak dari 6 miliar menjadi senilai 7,3 miliar dolar AS. Tapi sejak beroperasi, jumlah penumpang jauh di bawah proyeksi. Pendapatan tak cukup menutup cicilan utang. Kini, proyek yang secara teknis gemilang itu menghadapi realitas finansial yang pahit. Okupansi di bawah proyeksi, pendapatan tidak mencukupi untuk menutup cicilan utang. Pemerintah Indonesia terpaksa merundingkan restrukturisasi utang. Sebuah proyek yang awalnya diklaim sebagai kemitraan bisnis ke bisnis, akhirnya berpotensi menjadi beban fiskal publik. Ini adalah miniatur dari risiko model build now pay later ketika diterapkan di konteks yang permintaannya belum matang. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari dua kutub dunia kereta cepat ini? Pertama, bahwa efisiensi operasional dan diversifikasi pendapatan adalah penopang keberlanjutan. Model bisnis yang hanya mengandalkan tiket sangat rentan. Kedua, transparansi fiskal adalah harga mati. Utang yang tersembunyi di balik entitas kuasi pemerintah adalah resep untuk krisis kepercayaan. Ketiga, konteks adalah segalanya. Apa yang bekerja di koridor padat Tokyo-Osaka tidak akan bekerja di jalur sepi yang membentang di dataran rendah. Membangun infrastruktur harus didahului oleh pertanyaan mendasar. Apakah orang akan membayar untuk menggunakannya? Cina telah membuktikan bahwa sebuah negara bisa membangun masa depan dengan kecepatan yang memusingkan. Jepang membuktikan bahwa negara bisa membangun masa depan yang bisa membayar untuk dirinya sendiri. Pertanyaannya sekarang, menuju dekade berikutnya, jalan mana yang lebih berkelanjutan? Apakah kita akan melihat konvergensi? Di mana Cina mulai mengadopsi prinsip-prinsip komersial dan efisiensi ala Jepang? Atau apakah model pertukaran, utang hari ini untuk pertumbuhan besok akan tetap menjadi pilihan utama bagi banyak negara yang terpesona oleh kilau infrastruktur kereta cepat? Mungkin jawabannya terletak di antara keduanya. Sebuah jalan tengah di mana ambisi pembangunan bertemu dengan disiplin bisnis. Di mana kereta cepat tidak hanya menjadi simbol kecepatan sebuah bangsa, tetapi juga simbol kearifan ekonominya. Karena pada akhirnya sebuah mesin yang bergerak cepat haruslah berdiri di atas rel yang finansialnya kokoh. Kalau tidak, lajunya hanya akan membawanya menuju sebuah tebing yang tidak terlihat. Pemerintah Indonesia kini terpaksa bernegosiasi ulang, mengubah proyek yang awalnya bisnis to bisnis menjadi beban fiskal negara. Ini adalah contoh nyata bagaimana model pembiayaan Tiongkok ketika diekspor bisa menjadi jebakan utang jika tak disesuaikan dengan realitas permintaan lokal. Sementara itu, Jepang menawarkan alternatif, model yang lebih lambat, lebih mahal, tapi jauh lebih transparan dan berkelanjutan. Di Asia Tenggara, negara-negara seperti Thailand dan Malaysia kini mulai mempertimbangkan kemitraan dengan Tokyo, bukan hanya karena teknologinya, tapi karena rekam jejak finansialnya. Lalu apakah Tiongkok sedang menghadapi bom waktu finansial? Mungkin tidak dalam arti krisis instan, utangnya dalam mata uang sendiri. Pemerintah bisa mencetak uang, merestrukturisasi, atau mengalihkan beban ke pemerintah daerah. Tapi risikonya nyata. Jika pertumbuhan ekonomi terus melambat, dan okupansi jalur-jalur kereta tak kunjung naik, maka beban ini akan menggerogoti anggaran publik selama puluhan tahun. Sebaliknya, Jepang menunjukkan bahwa infrastruktur bisa menjadi aset produktif, bukan liabilitas, jika dibangun dengan disiplin pasar, manajemen yang ketat, dan integrasi ekosistem ekonomi di sekitarnya. Jadi, pelajaran terbesar dari perbandingan ini bukanlah siapa yang lebih cepat membangun, tapi siapa yang lebih bijak dalam mengelola nilai, bukan hanya beton dan rel, tapi juga uang, waktu, dan kepercayaan publik. Karena pada akhirnya, kereta cepat bukan tentang seberapa cepat ia melaju, tapi seberapa jauh ia bisa membawa kita, tanpa meninggalkan beban yang harus ditanggung generasi berikutnya. Apa yang lo bisa lakuin sebagai salah satu solusi konkret masalah WUSH yang terjebak utang saat ini? Saran gue, mari, mulai sekarang naik kereta cepat WUSH, minimal setahun atau sebulan sekali lo cobain bersama geng, keluarga atau kolega. Ini akan berdampak meningkatkan okupansinya, utilitas kereta dan jalurnya, sehingga bisa meringankan hutang negara. Follow kalau kamu merasa video ini bermanfaat, komen apapun silahkan di bawah, dan please share ke teman lo juga. Bisa juga lo simpan video ini sebelum dihapus. Oke, thank you sudah menyimak and see you.